yaitu yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwasannya bukan hanya seorang anak sajalah yang memiliki hak atas orang tuanya, namun orang tua juga memiliki hak atas anaknya. Ya, orang tua memiliki hak atas anaknya. Begitu pula sama seorang anak juga memiliki hak atas orang tuanya. Apa saja hak seorang anak atas orang tuanya? Yang pertama adalah mencarikan sesosok calon ibu untuk anak kita adalah ibu yang solehah. Ini yang pertama. Harus mencari calon ibu ataupun kita harus menikahi dengan wanita yang solehah. Bukan asal comot. Nah, bukan asal-asalan. Ya, wanita yang tidak menjaga auratnya, wanita yang biasa jalan-jalan di pinggiran, ataupun wanita yang tidak mengerti akan budi pekerti, ataupun wanita yang kurang ajar sama kedua orang tuanya, ataupun wanita yang sekiranya gampangan, ataupun wanita yang sukanya hobinya adalah jalan-jalan, ataupun wanita yang banyak sekali wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ya. Seperti al-ananah dan lain sebagainya, banyak sekali ya wanita yang suka mengungkit-ungkit, wanita yang suka membanggakan hal yang tidak patutnya untuk dibanggakan ya. Banyak sekali ciri-ciri wanita yang tidak perlu untuk dinikah ataupun tidak seyogianya bagi lelaki memilih wanita tersebut ya. Meskipun lebih baik menikah ketimbang nggak menikah ya. Lebih baik menikah ketimbang nggak menikah karena itu lebih baik untuk penjagaan mata dan hati ya, juga menyempurnakan setengah daripada iman. Namun tetap harus mencari calon istri itu adalah ibu yang baik buat anak kita. Nah, dulu Al-Faqir waktu di Syihir belajar sama Ustadz Nabil Haddadi ya, Syekh ya Haddadi di Syihir. Beliau menjelaskan, buat apa kita cari cantik cuma sebentar. Buat apa kita cari yang begini begitu dan lain sebagainya? Cuman lewat aja. Cari yang benar-benar akhlak budi pekertinya baik. Kenapa? Karena hak anak kita kelak besar yang didik langsung adalah ibunya. Orang tuanya sering di luar, ayahnya sering di luar untuk cari rezeki, cari nafkah. Maka ketertiban seorang anak itu pondasinya dari ibunya. Kalau ibunya sudah jelek akhlaknya, anaknya gimana nanti? Kalau ibunya lagi hamil, malah jalan-jalan di luar dengan membuka auratnya, nanti gimana anaknya? Ibunya lagi hamil, ada foto-foto disebar Facebook, dia udah nggak boleh, tambah hamil, tambah berbuat seperti itu. Yang nyebar di mana-mana, jangan bunuh hewan, jangan bunuh ini, jangan berbuat seperti ini. Betul, tapi kadang-kadang nggak diperhatikan. Auratnya diumbar kemana-mana kadang-kadang. Ataupun nggak bisa jaga aurat, lagi hamil pun nggak jaga aurat. Terus nanti anaknya mau jaga aurat gitu. Susah lagi nanti. Maka carilah calon ibu itu yang baik. Karena anak kita besar kelak dari air susu mereka. Para wanita, para ibu. Ya. Kalau kita nanti anak kita disusui oleh wanita-wanita yang tidak memiliki akhlak, yang tidak memiliki budi pekerti yang baik, yang tidak mengerti akan ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak mengerti akan Islam, iman, ihsan, repot nanti. Bukan anak yang suka ngaji, bukan perempuan yang hadir daripada majelis taklim, perempuan jalanan, yang hobinya shopping, mall, krembat, pedicure gitu. Yang hobinya seperti itu. Allah. Repot nanti. Terus masa nggak boleh? Boleh, silahkan. Mau pedicure, mau apapun, silahkan, nggak ada masalah. Selama itu engkau terkontrol dengan baik. Dan itu hanya sewaktu-waktu. Bukan terus dijadwal. Jadwal nggak boleh telat. Sedangkan sholat telat. Sholat cari perempuan yang nggak tahu. Dia itu datang bulannya kapan, susinya kapan. Cara mandinya nggak tahu, berantakan, susah. Kalau menikah sama orang perempuan-perempuan seperti itu, nanti gimana untuk didik anak kita? Paham ya? Pokoknya rentet sendirilah. Kita rentet sendiri ya. Bagaimana keluhan
kehidupan keluarga apabila mendapatkan wanita yang seperti itu. Paham ya? Itu yang pertama. Itu adalah hak anak. Hak anak dari orang tuanya. Maka kita sebagai laki-laki yang menentukan hak tersebut. Karena kita yang mencari calon ibu daripada anak-anak kita. Paham ya? Kalau perempuan tinggal nerima. Kita yang cari, kita yang mau. Kita mau wanita yang mana, kita yang tunjuk. Nah, ente jadi laki-laki jangan takut ditolak perempuan. Karena ente laki-laki, ente yang maju. Ya. Ente yang maju. Paham apa nggak paham? Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan nama kepada anak nama yang baik. Memberikan nama kepada anak nama yang baik. Nah, cari nama-namanya yang baik. Jangan nama-nama bintang film, nama-nama sepak bola, nama-nama bukan ngambil daripada nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung, nama-nama dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada nama berapa? 222. Banyak sekali namanya. Kalau perempuan gimana? Banyak sekali perempuan nama-nama. Sudah ketinggalan zaman lah. Ente ngapain pakai cari-cari zaman modern? Kalau ente pengen modern, pengen berubah dari yang dulu, pengen berubah cari yang modern, coba ente cari napas. Napas ente dari zaman Nabiullah Adam sampai sekarang napas pakai hidung. Coba ente ganti, jangan pakai hidung, bisa? Kok senengnya bikin perkara modern-modern yang bagus, yang antik, yang aneh. Nama itu buat doa, buat anak. Kalau ente ambil namanya daripada orang-orang yang gak jelas, terus nanti anak ente dapat doa setiap harinya, setiap detiknya, setiap nafasnya mereka itu doa yang seperti apa? Dikasih namanya bintang film. Nanti kalau mereka ngikut-ngikut seperti itu gimana? Bagus dapat duit banyak, ya akhiratnya gimana? Emang kita mau hidup di dunia terusan? Hah? Nah, dunia ini sebentar. Gak lama dunia ini. Ya, dunia kama hulil magar wa inna ma'il mamar. Dunia ini bukan buat hidup. Dunia ini cuma lontrong, cuma buat lewat aja. Maka cari nama-nama yang baik, doa buat anak kita ini. Ada riwayat sama Sayyidina Umar itu. Ceritanya juga panjang. Dikasih namanya Ju'lan, nama yang jelek. Nah, ini salah. Yang tadinya orang tua ini lapor kepada Sayyidina Umar, kalau anak saya durhaka, malah akhirnya dibalik sama Sayyidina Umar, bahwasanya engkau menjadi orang tua, engkau sudah durhaka terlebih dahulu daripada anakmu. Kenapa? Engkau mencarikan istrimu bukan istri yang baik. Kedua, engkau memberikan nama juga nama kepada anakmu, nama yang jelek. Nah, ini juga salah. Maka carilah nama-nama yang baik. Nama daripada yang diawali dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Majid, Abdul Ghafur, Abdul Hakim, ya, Abdul Manan. Banyak sekali. Ya, cari nama-nama seperti itu. Perempuan ada Fatimah, ada Khadijah, ada Zainab, ada Aisyah. Banyak sekali ya. Khadijah, Zainab, banyak ya. Ummu Kulsum, banyak ya, banyak. Jangan ente comot-comot nama-nama yang nggak jelas ya. Artis dangdut ngapa cantik pakai nama ini, biar apa? Biar cantik. Iya, habis itu jadi tontonan laki-laki yang nggak jelas. Naudzubillah. Jadi paham ya, yang pertama adalah mencari calon ibu yang baik. Yang kedua, berikan nama yang baik. Yang ketiga, berikan anak kita ilmu agama. Ajari anak kita ilmu agama. Jadi yang pelajaran-pelajaran yang lainnya yang umum itu nggak diwajibkan aslinya. Cuman sekiranya kalau tidak belajar itu, nanti yang ada ketinggalan zaman ataupun keterbelakangan mental ataupun tulalit dan lain sebagainya ya. Padahal enggak ya, kalau diajarin agama tetap aja dia bakal selamat ya. Allah Qadir, ilmu Al-Quran lebih afdal, lebih mulia. Cuman kalau hidup di Indonesia ini susah. Ya. Mau nggak mau juga harus belajar umum. Cuman tolong jangan terus umumnya yang dikedepankan, malah agamanya yang dikebelakangkan. Ini salah, totalitas salahnya. Giliran SPP, bayaran sekolah, takut telat. Nggak boleh telat. Giliran SPP, TPQ, sampai ngendong. Harus dibayar. Innalillah. Wajib itu bulghah ente. Imam Syafi'i itu harus, mau nggak mau. Giliran punya anak bodoh, pondokin. Giliran anak pinter, sekolahin, kuliah dan lain sebagainya.
Giliran anaknya bodoh. Ah, bodoh loh, pondok nabi wis. Ente pikir pondokan nih bengkel apa? Buat benerin anak-anak yang bodoh gitu. Hah? Kalau ente sudah tahu anak bodoh dimasukin ke pondok biar jadi pinter, kenapa ente nggak mikir masukin anak pinter ke dalam pondok biar semakin pinter gitu dong. Malah anggur bocah pinter sekolah lah, sekolah lah, sekolah lah, sekolah lah. Jauhkan daripada agama malah. Astagfirullahaladzim. Jauhkan dari agama. Kenapa? Kalau dia tahu agama nanti susah belajarnya, nanti susah. Kenapa? Biar bodoh dulu ya, baru mati, puas. Ya. Naudzubillah, ada apa ente ini? Hidup cuma sebentar. Kalau ente belajar, ya Allah, ya salam, silahkan belajar matematika, silahkan belajar IPA, IPS dan lain sebagainya, silahkan. Tapi tolong jangan kamu kosongkan daripada belajar agama. Dahulukan agamamu. Karena apa? Kelak engkau mati yang mendoakan kedua anakmu. Laka tangga pandongakna jarang. Sing anak bocah keluar ke mereka yang akan doakan. Kalau kita nggak ajari agama terus yang membaca Rabbi firli wali walidayya siapa? Ya Allah ampunilah kedua orang tua aku siapa? Apa pandi rungukna Yasin sing HP ngono. Dialakna Yasin wal Quran pakai HP gitu rekaman. Hah? Apa dari keluaran mulut anak kita? Oh, subhanallah, anak kita bisa bismillahirrahmanirrahim saja, orang tua yang ada di kuburan diangkat siksaannya karena anaknya bisa bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau bisa doakan kita? Bagaimana kalau bisa baca maulid? Bagaimana kalau bisa baca Masya Allah Quran, ya salam, wirid, ya salam, baca hadis, ya salam, nikmat. Maka dari itu jangan kita suka salahkan anak-anak kita, tapi kita introspeksi diri terlebih dahulu. Gimana saya waktu didik anak saya ini? Kok anak saya jadi kurang ajar? Nah, kamu didiknya gimana? Kamu ajari agamanya gimana? Kamu beri nama dia siapa? Dan kamu cari ibu untuk anakmu bagaimana? Bagaimana? Apa karena kepuasan nafsu? Atau karena benar-benar lillahi ta'ala? Paham ya? Wallahu a'lam.